Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah wa baraka fikum. Alhamdulillah, di malam hari ini kita sebagai hamba yang mendapatkan nikmat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala, patut untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang benar, agar supaya Allah menambahkan nikmat yang telah ada. Dan tentunya kesyukuran yang benar itu bukan hanya di mulut saja, bukan hanya dengan mengatakan alhamdulillah, bukan hanya itu, tetapi kesyukuran yang benar itu ketika dilakukan dengan 3 hal baru benar syukurnya. Yang pertama dengan mulut, yang kedua dengan hati, yang ketiga dengan anggota tubuh. Jadi 3 yang harus bersyukur, baru benar itu syukur. Yang pertama mulut, yang kedua hati, yang ketiga anggota tubuh. Bersyukur dengan mulut, yang mana yang dimaksud, seperti apa itu bersyukur dengan mulut? Itu yang biasa orang bilang alhamdulillah, itu bersyukur dengan mulut. Kalau yang itu banyak orang bisa, ya tidak? Banyak orang kalau dapat nikmat bisa alhamdulillah. Tetapi apakah itu hanya syukur? Kalau sudah alhamdulillah sudah dikatakan syukur? Belum. Ya, harus ada yang kedua lagi. Apa yang kedua? Bersyukur dengan hati. Maksudnya apa bersyukur dengan hati? Hati kita yang paling dalam ini mengakui bahwa nikmat yang kita dapatkan itu dari mana? Dari Allah. Ya, sebab ada juga orang ketika dapat nikmat alhamdulillah juga dia bilang, tetapi di hatinya ada apa? Ada di hatinya itu ada penyakitnya korun di hatinya. Ya, penyakitnya korun apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat ini karena ilmuku. Saya dapat ini karena memang saya hebat. Ada hatinya begitu. Paham? Maka yang bersyukur itu yang benar adalah ketika dapat nikmat, hatinya langsung apa? Hatinya langsung meyakini bahwa ini semua karena Allah, dari Allah semua, bukan karena saya pintar, bukan karena saya jago, tapi ini semua adalah karena pemberiannya Allah. Ya, ada itu biasa orang, ya, kalau mengadakan acara syukuran, ya, ada bahasa acara syukuran ya, acara syukuran. Kenapa? Anaknya lulus di kampus terkenal, kampus apa? Kampus top seperti Unhas, ya. Lulus apa? Fakultas kedokteran, fakultas yang paling susah. Lulus dia mengadakan acara
syukuran. Katanya bersyukur kepada Allah diadakan acara syukuran. Biasa ditanya, Bu, bisa bagi resep kenapa anaknya ibu bisa lulus, motong anakku lulus, ya kan? Kenapa anaknya ibu bisa lulus? Biasa ada ibu bilang, memang anak saya itu hebat, anak saya itu memang pintar. Nah, ikuti bapaknya, ya kan? Padahal harus dari kondisi itu, apa yang harusnya kita katakan, yang diyakini dalam hati kalau diucapkan, bahwa ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena saya pintar, itu hanya sebab. Kan begitu ya? Iya. Baik. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Bersyukur dengan anggota tubuh. Maksudnya apa? Gunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah. Itu namanya bersyukur. Dapat nikmat, bersyukur pakai anggota tubuh. Anggota tubuh kita gunakan sujud, ruku, taat kepada Allah. Itu namanya syukur. Ya, ada orang ketika dapat nikmat buat acara syukuran. Ya, tapi ketika waktu duhur tidak pergi sholat duhur. Padahal acara syukuran katanya. Tapi ketika Allah memanggil hayya 'alas shalah tidak pergi sholat duhur. Bersyukur yang benar itu tadi, anggota tubuh harus bersyukur dengan melakukan apa? Dengan melakukan ketaatan, mengerjakan perintah Allah. Itu namanya syukur. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat besar, nikmat luar biasa, yaitu nikmat Al-Kautsar, sungai yang ada di surga, yang namanya sungai Al-Kautsar. Kami telah memberikan kepadamu nikmat besar ini, maka wahai Muhammad, fasalli li rabbika wanhar, maka wahai Muhammad, syukurilah nikmat itu dengan cara apa? Dengan cara sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Berarti cara tanda orang bersyukur itu apa ketika dapat nikmat? Ketika dapat nikmat semakin taat, semakin hebat sholatnya. Itu namanya syukur yang benar. Ya kan? Makanya Nabi itu kalau sholat tidak tangguh-tangguh sholatnya Nabi, hebat sholatnya Nabi. Ya, sebagai bentuk syukurnya Nabi kepada Allah, maka Nabi kalau sholat, apalagi kalau sholat malam, Nabi sholat malam 1 rakaat membaca 3 surah. 1 rakaat berapa surah Nabi baca? 3 surah. Luar biasa. Langsung baca 3 surah 1 rakaat. Surah apa yang Nabi baca? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. 1 rakaat Nabi baca 3 surah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Al-Baqarah itu 1 juz setengah, Ali Imran sama, An-Nisa kurang lebih sama. Totalnya semua 3 surah itu totalnya semua 5 juz lebih. Itu Nabi baca 1 rakaat. Nabi baca berapa juz? 5 juz lebih. Makanya Nabi kalau sholat malam saking lamanya berdiri membaca 5 juz itu tadi, sampai kakinya Nabi pecah-pecah, retak-retak kakinya Nabi berdiri. Kenapa Nabi sampai seperti itu ibadahnya? Iya kan? Aisyah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza, kenapa lagi kamu beribadah seperti itu?
Bukankah Allah telah menjamin untukmu syurga? Tidak usah sehebat itu, kan sudah ada jaminan syurga untukmu. Apa kata Nabi? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Tidakkah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur? Justru karena Allah telah memberikan kepadaku nikmat, maka inilah bentuk syukur saya kepada Allah. Jadi Nabi sholat sampai pecah-pecah kakinya, itu tanda syukurnya Nabi kepada Allah yang telah memberikan nikmat besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, bersyukur yang benar tadi dengan tiga. Yang pertama tadi mulut, alhamdulillah. Yang kedua hati mengakui bahwa ini semua dari Allah, bukan karena saya pintar, bukan karena saya jago, bukan karena saya begini, tidak, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan anggota tubuh. Setiap kita dapat nikmat, kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kehadiran kita semua di masjid ini, datang ke sini semua, ini tanda apa ini? Pertanda apa? Sebagai bentuk syukurnya kita kepada Allah yang telah memberikan apa? Yang telah memberikan nikmat. Nikmat apa? Banyak nikmat, kesehatan, kesempatan hidup yang Allah berikan. Sebab ada orang mau sholat tidak bisa sholat lagi. Kenapa? Sudah mati. Saudara kita yang dikubur itu meminta kepada Allah, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Kenapa? Mau ke sholat. Banyak saudara kita begitu, Pak. Dari mana Ustaz tahu? Pernah ngobrol? Tidak. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah yang beritahukan kita dalam Al-Quran bahwa saudara kita yang meninggal minta kepada Allah untuk kembali. Ada dalam Al-Quran. Mana dalilnya? Allah katakan dalam Al-Quran, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Orang yang meninggal tadi berkata kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Kembalikan, minta kepada Allah, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Untuk apa kamu kembali ke dunia? Mau apa? Untuk saya beramal soleh. Dulu saya tidak sholat, sekarang saya minta kembalikan saya bersolat sekarang. Itu kata Allah. Allah berkata, kalla, tidak bisa. Tidak bisa. Sudah habis kesempatan. Dulu kan saya kasih kesempatan. Banyaknya kesempatan saya berikan. 60 tahun saya berikan kesempatan untuk sholat, kamu tidak sholat. 70 tahun usia yang saya berikan, kamu tidak sholat. Baru sekarang minta mau sholat, tidak bisa. Kesempatan sudah habis. Ya, dan kalau kesempatan sudah habis, tidak ada gunanya menyesal. Tidak bisa menyesal. Ya, oleh karena itu jemaah sekalian, kenikmatan demi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, mari kita gunakan dengan baik untuk taat kepada Allah. Itulah tanda kesyukuran kita kepada Allah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka pasti Allah akan apa? Pasti Allah akan tambahkan nikmat itu. Jangan begitu. Nah, itu ayat yang sering kita dengarkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Kalau kalian bersyukur, aku tambah. Tapi kalau kalian kufur, tidak bersyukur, inna adabi lasyadid. Bukan aku tambah nikmatku kepada kalian, justru aku akan ganti dengan adab. Bukan saya tambah nikmatku kepada kalian, tapi justru aku akan ganti dengan adab yang sangat pedih. Dan salah satu sebab kenapa negeri kita tidak berhenti kena adab dari Allah, tidak ada henti-hentinya negeri kita kena adab. Sudah banjir, tsunami, sudah tsunami, gempa, terus tidak ada henti-hentinya. Apa sebabnya? Salah satu sebabnya karena penduduknya tidak bersyukur lagi kepada Allah. Ma yaqallahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Kata Allah, Allah tidak akan menurunkan adab
kepada kalian selama kalian bersyukur kepada Allah. Tapi karena penduduk negeri ini tidak lagi bersyukur, kebanyakan hanya bersyukur di mulut, alhamdulillah, tapi tidak bersyukur dengan hati. Banyak korun-korun di hari ini. Yang kata korun tadi, saya dapat ini semua karena kehebatanku. Banyak yang begitu sekarang, sombong. Ya kan? Ya, banyak orang dapat nikmat tapi bukan digunakan taat, justru digunakan nikmat itu berbuat dosa. Itulah sebabnya Allah menurunkan adab, karena penduduk negeri kita tidak lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada, sangat sedikit. Kata Allah dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadi asyakur, sangat sedikit hambaku yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, di malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di rumah Allah ini, tempat yang terbaik di dunia ini. Ya, tidak ada tempat yang paling mulia di dunia ini kecuali rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi dalam hadis, ahabbul biladi ilallah masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah di dunia ini adalah masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sekarang ini berkumpul di mana? Berkumpul di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ya, sebab banyak saudara kita berkumpulnya di mana? Berkumpulnya di tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak berkumpul di diskotik, banyak berkumpul di tempat-tempat maksiat. Alhamdulillah, kita malam ini berkumpul di mana? Berkumpul di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk dagang, untuk jualan, untuk bisnis? Tidak. Tujuan kita berkumpul di sini sama-sama untuk kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang tujuannya datang ke rumah Allah, tujuannya untuk mempelajari ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi, maka dapat pahala besar. Apa pahalanya? Apa pahalanya? Kalau orang datang ke masjid, mau datang ke masjid untuk mempelajari Al-Quran, mendengarkan hadis Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjidi, siapa yang berangkat ke masjid, la yuridu illa liyata'allama khaira, tidak ada tujuannya ke masjid kecuali ingin belajar kebaikan atau ingin mengajarkan kebaikan, maka pahalanya, kata Nabi, kana lahu ka ajri hajjin, pahalanya seperti pahala ibadah haji. Tamman hajjatuhu, dan hajinya adalah haji yang sempurna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadisnya sahih. Hadisnya ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Alhamdulillah. Taib, jamaah sekalian, malam hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema, ya, yang sebenarnya tema ini terlambat diberikan kepada kami. Ya, kami tadi baru dapat, ya, mungkin sekitar jam 5 baru dapat tema ini. Jadi kita, ya, bukan ulama, saya bukan ulama yang begitu dikasih langsung sampaikan. Tidak, kita butuh persiapan karena kita bukan ulama. Jadi lain kali mungkin kalau memberikan tema, mungkin lebih awal diberikan, lebih cepat diberikan tema itu supaya kita persiapkan. Nah, kita butuh persiapan ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, supaya apa yang disampaikan itu tidak salah-salah. Begitu ya? Baik. Ya. Jadi tema yang diberikan apa tadi? Apa tadi temanya? Sampai saya pun tidak tahu apa temanya. Apa? Perjalanan hidup setelah kematian. Baik. Ya, perjalanan hidup setelah kematian.
Itu temanya ya, perjalanan hidup setelah kematian. Berarti kita akan mati? Iya, kita akan mati. Setelah kematian ada apa? Ada lagi perjalanan hidup yang akan kita lewati. Tapi jemaah sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita dengan sebuah hadis yang mulia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, dan Nabi ucapkan itu kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Nabi ucapkan ini kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Nabi kepada Ibnu Umar? Wahai Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru as-sabil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Ibnu Umar, hiduplah di dunia ini, tinggallah di dunia ini seperti seorang musafir. Itu kata Nabi. Hiduplah di dunia ini, tinggallah di dunia ini seperti apa? Seperti seorang musafir. Apa artinya musafir? Apa itu musafir, Pak? Apa itu musafir? Orang yang melakukan perjalanan. Orang yang melakukan perjalanan itu disebut musafir. Saya hari ini, malam ini musafir. Kenapa? Karena saya melakukan perjalanan dari Makassar ke sini. Saya musafir namanya. Ya, itu namanya musafir. Orang yang melakukan perjalanan. Maka perhatikan, Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kepada kita semua, hakikat kehidupan kita di dunia ini seperti apa? Apa kata Nabi? Kita hidup di dunia ini seperti apa? Seperti orang yang melakukan perjalanan. Orang yang melakukan perjalanan itu suatu saat akan tiba pada tujuan. Iya tidak? Iya. Orang yang melakukan perjalanan, suatu saat perjalanannya akan apa? Akan berakhir. Itulah namanya safar, itu namanya musafir. Orang yang melakukan perjalanan itu suatu saat akan sampai pada tujuan dan akan berakhir apa? Berakhir perjalanan hidupnya, kan begitu. Maka sama kita di dunia ini. Nabi ingatkan kepada kita, jamaah sekalian, bahwa kita hidup di dunia ini semuanya musafir, ya. Kita semua musafir, melakukan perjalanan. Dan ada saatnya, jamaah sekalian, perjalanan hidup kita di dunia ini akan apa? Akan berakhir. Iya. Diperhatikan dengan baik. Bagaimana Nabi ingatkan kepada kita bahwa kita semua yang hidup di dunia ini, siapapun dia, musafir semua. Dan orang yang melakukan perjalanan akan apa? Akan berakhir hidupnya. Iya. Maka kalau begitu, kehidupan kita di dunia ini akan berakhir. Berakhir hidup kita. Iya. Ada saatnya nanti akan berakhir, akan berhenti langkah kaki kita. Setiap hari kita melangkah kemana? Melangkah ke masjid. Setelah itu, kembali ke rumah. Dari rumah ke kantor. Dari kantor kemana? Dari kantor kembali ke rumah ke pasar. Ada saatnya nanti berhenti langkah kita. Ya, kita semua melakukan perjalanan. Dan perjalanan kita semua sama.
Kita semua berjalan menuju kemana? Di dunia ini, sekarang di dunia ini, kita sekarang berjalan kemana ini? Di dunia ini, Nabi mengatakan kita musafir. Kita musafir kemana ini semua? Berjalan menuju kemana ini? Di dunia ini dulu. Berjalan menuju kemana? Hah? Sebelum akhirat ada dulu, sebelumnya. Kita sekarang ini di dunia ini berjalan kemana ini? Berjalan menuju kuburan kita masing-masing. Kita akan berjalan ke situ semua. Semua, siapapun dia, saya, semua jamaah di sini, apapun jabatannya, semuanya berjalan menuju kuburannya. Ada yang sudah sampai. Siapa yang sudah sampai? Saudara kita yang sudah masuk dalam kubur, sudah sampai itu di dunia. Sudah berakhir di dunia perjalanan hidupnya. Kenapa? Karena sudah sampai di kuburnya dan sudah masuk ke dalamnya. Ada yang sudah sampai, Pak, yang dulunya pernah bersama kita di sini, yang dulunya pernah bersama kita sholat berjamaah, bahkan mungkin ada di sholat pertama, sekarang sudah tidak ada. Kenapa? Karena sudah sampai di kuburnya, sudah berakhir perjalanan hidupnya. Kita akan menyusul. Kita sementara berjalan ini. Di antara kita jamaah sekalian, ada yang sudah dekat. Ada yang sudah dekat. Di antara kita ada yang sudah dekat. Bahkan boleh jadi malam ini sudah sampai di dalam kuburnya. Boleh jadi malam ini ada di antara kita yang akan sampai. Tidak ada yang tahu. Jelas? Yang jelas setiap dari kita berjalan menuju kuburan kita masing-masing. Dan ingat, pasti akan tiba. Dan sudah ada yang tiba, yang belum akan tiba. Yang belum akan tiba, tidak lama lagi. Jangan berkata, saya tidak, masih lama. Kenapa? Saya masih muda, saya sehat, tidak ada penyakit, saya sehat. Semua saya sudah cek, ya, periksa, cek lengkap di Prodia, semua sehat. Jantung sehat, ginjal sehat. Ini saya setiap hari olahraga. Kalau begitu saya masih lama. Yang sudah hampir itu Ustaz, yang sudah beruban rambutnya. Kalau belum, enggak, masih lama. Ada orang bilang begitu kan? Siapa bilang? Siapa bilang? Hah? Perhatikan, Nabi mengucapkan itu tadi kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar hidup di dunia ini musafir, ya. Nabi ucapkan itu kepada Ibnu Umar. Apakah Ibnu Umar sudah beruban waktu itu? Tidak. Apakah Ibnu Umar sudah muda, masih anak muda? Tidak. Bahkan belum balik. Waktu itu Ibnu Umar usianya 15 tahun ke bawah. Masih 15 tahun ke bawah sudah diingatkan oleh Nabi, ingat di dunia ini kamu hidup seperti musafir. Padahal beliau belum tua loh, sudah diingatkan peringatan itu. Karena memang kematian itu tidak harus orang beruban. Tidak harus orang beruban. Iya. Dan jangan selalu menganggap, jangan selalu berpikir kematian itu masih lama. Jangan. Kenapa? Karena Allah membantah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka manusia memandang kematian itu masih jauh, sementara kami, kata Allah, memandang kematian sangat dekat. Manusia memandang kematian itu masih lama, sementara kami memandang kematian itu sangat dekat. Betapa banyak orang yang kita dapatkan tidak sakit, sehat, bahkan masih anak-anak ABG, keluar dari rumahnya naik sepeda motor. Orang tuanya tidak pernah berpikir anaknya hari itu tidak akan kembali, ya kan? Naik sepeda motor, tiba-tiba di tengah jalan tabrak tiang listrik, tidak kembali ke rumah orang tuanya, meninggal. Banyak yang begitu. Sehat loh, tidak ada sakitnya, tidak ada penyakit jantungnya, tidak ada penyakit ginjalnya, tidak sehat. Tapi ternyata diakhiri hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari itu bukan karena sakit, tapi karena kecelakaan.
Dan kecelakaan itu selalu terjadi setiap hari. Dan kita selalu keluar dari rumah kita dan bisa berpotensi kena kecelakaan, jamaah sekalian. Tapi kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah menutup hidup kita dengan cara yang paling baik. Itu harapan kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang jelasnya, perjalanan hidup kita di dunia ini itu tidak lama. Tidak lama. Jangan selalu berpikir, saya masih lama. Kenapa? Karena usia saya baru 20 tahun, baru 25 tahun. Tidak. Banyak orang meninggal 20 tahun umurnya, banyak. Ya, banyak orang meninggal 30 tahun umurnya, banyak. Tidak harus orang tua. Tetapi jamaah sekalian, yang jelasnya, kalau orang sudah beruban rambutnya, itu pasti sudah tidak lama lagi. Itu saja. Bukan menakut-nakuti, tapi ini peringatan saja. Itu pasti Pak, tidak mungkin tidak. Kapan di rambut sudah ada uban yang tumbuh, maka itu adalah peringatan dari Allah. Jadi uban itu disebutkan dalam Al-Quran itu peringatan dari Allah. Peringatan kepada orang itu agar dia memperbaiki dirinya. Kenapa? Sebentar lagi malakul maut akan datang menjemput dia. Itu pasti Pak. Yang belum ada uban di rambutnya juga jangan merasa aman. Karena Allah tadi mengatakan mereka memandang kematian itu jauh, padahal kematian sangat dekat. Mohon maaf Pak, saya juga sudah beruban, tapi baru 2 lembar. Di jenggot saya sudah ada uban, rambut saya juga sudah ada uban. Yang jelas, uban itu peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Peringatan bahwa hidup kita sudah lama di dunia ini, kita sudah berjalan sudah lama, dan sebentar lagi akan tiba, akan sampai. Makanya seorang ulama yang bernama Fudail ibnu Iyad rahimahullah, ketika Fudail ibnu Iyad melihat ada orang tua yang sudah beruban rambutnya, maka Fudail bertanya kepada orang tua itu, "Wahai kakek, kam atat alaika? Berapa umur Anda sekarang?" Maka sang kakek mengatakan, "Sittuna sana." Umur saya 60 tahun. Karena umumnya usia 60 tahun itu beruban. Bahkan ada yang baru 40 tahun sudah beruban. Yang jelas sang kakek mengatakan usia saya 60 tahun. Sudah ada yang usianya 60 tahun di sini, Pak? 60 tahun. Masya Allah, Masya Allah. Yang 50? Wah, kalau saya 42, sudah hampir. Taib. Maka jamaah sekalian, ketika kakek mengatakan saya 60 tahun, maka Fudail ibnu Iyad mengatakan, wa anta mundu sittina sana tasiru ilallah. Berarti wahai kakek, engkau sudah berjalan menuju kepada Allah sudah 60 tahun. Engkau sudah 60 tahun berjalan di dunia ini menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita nanti akan menuju kepada Allah. Wa kada an tablugha, dan wahai kakek, hati-hati, sebentar lagi kakek akan tiba. Tak lama lagi kakek akan sampai. Kakek sudah lama berjalan di dunia ini, sudah 60 tahun. Sebentar lagi 2 kakinya kakek akan berhenti berjalan. Begitu. Kenapa? Sebab Nabi memang pernah berkata, a'mar ummati baina sittina ila sab'in, kata Nabi. Usia umatku di dunia ini itu antara 60 tahun sampai 70 tahun saja. Itu kata Nabi. Makanya Fudail mengatakan, kalau sudah 60 tahun kamu di dunia ini, berarti tidak lama lagi engkau akan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian sang kakek mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia baca itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Apa artinya itu? Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Kita ini miliknya Allah. Memang betul, kita ini dicipta oleh Allah, milik Allah kan?
semuanya dimiliki oleh Allah. Allah yang berikan kepada kita, termasuk nyawa kita miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Fudail mengatakan, ata'arifu tafsiraha, wahai kakek, tahukah engkau apa makna kalimat yang baru saja kamu ucapkan? Tahukah kamu apa penjelasannya? Coba jelaskan, coba jabarkan, coba berikan penjelasan lagi. Apa makna kalimat itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata kakek, tidak, kamu yang jelaskan kepada saya. Maka Fudail mengatakan, baik, kalau engkau yakin bahwa engkau adalah milik Allah dan engkau pasti akan kembali kepada Allah, maka yakinlah engkau akan berdiri nanti di hadapan Allah. Kalau engkau yakin engkau akan kembali kepada Allah setelah mati, berarti yakinlah setelah kamu mati nanti engkau akan apa? Engkau nanti akan berdiri di hadapan Allah. Pasti begitu, ya tidak? Iya, kita akan berdiri nanti semua. Siapapun dia, semuanya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam Al-Quran, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu seluruh manusia, kata Allah, tanpa terkecuali siapapun dia, akan berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia ini. Akan berdiri semua. Nanti akan kita sebutkan seperti apa nanti prosesnya di situ ketika kita berdiri. Apa yang akan terjadi di situ mengerikan. Ya. Kita lanjutkan dulu. Kemudian jamaah sekalian, kata Fudail bin Iyad, kalau engkau tahu engkau akan berdiri di hadapan Allah, maka ketahuilah engkau pasti akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari Allah. Sebab kamu berdiri bukan berdiri mau pasang badan, enggak. Kamu berdiri untuk ditanya. Banyak pertanyaan-pertanyaan Allah nanti. Banyak pertanyaan Allah yang harus kita jawab. Kata Fudail, kalau engkau tahu engkau akan ditanya oleh Allah, faliya'udda lis-su'ali jawaba. Wahai kakek, persiapkan jawabanmu dari sekarang. Engkau akan ditanya, maka persiapkan jawabanmu sekarang. Siapkan jawaban sekarang. Mumpung masih hidup, siapkan jawabanmu. Apa kira-kira jawabanmu ketika kamu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita akan ditanya, Pak. Saya akan ditanya, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pertanyaan Allah nanti? Siapkan jawabannya ya. Pertanyaan Allah cukup banyak. Pertama, disebutkan dalam hadis, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada orang yang sudah meninggal nanti, ya, kata Allah, alam utika malan. Itu satu. Bukankah aku telah memberikan kepadamu harta? Itu pertanyaannya nanti. Wahai fulan, kata Allah, bukankah aku telah memberikan kepadamu di dunia itu harta? Betul tidak? Ada harta yang Allah berikan kepada Bapak? Ada. Ada rumah, ada mobil, ada perabot, ada pakaian, banyak harta yang Allah berikan, ada tanah. Bukankah kata Allah, aku telah memberikan kepadamu harta? Pertanyaannya sekarang, harta itu kemana kamu gunakan? Kamu pakai apa itu harta? Itu pertanyaannya nanti. Kemana kamu gunakan itu harta? Yang banyak hartanya, apakah kamu keluarkan zakatnya atau tidak? Ya kan? Yang kaya, yang banyak hartanya, apakah kamu keluarkan zakat atau tidak?
Kalau dia tidak keluarkan, bisa dibayangkan nanti apa kira-kira yang terjadi. Taib yang tidak banyak hartanya, yang memang tidak kena zakat, oke. Pertanyaan berikutnya, kamu gunakan untuk apa? Apakah kamu gunakan untuk ketaatan kepada Allah atau kamu gunakan untuk maksiat? Itu kan pertanyaan nanti. Harta yang telah Allah berikan kepadamu, kamu pakai apa itu harta? Kamu belanjakan untuk apa? Belanja apa itu harta? Apakah kamu belanja untuk hal-hal yang benar, yang halal atau yang haram? Itu ditanya nanti. Jadi kalau ada orang di dunia ini, hartanya yang dia dapat, gajinya yang dia dapat dipakai judi, dipakai dengan perempuan, wah gawat hidupnya itu. Itu akan ditanya, baru harta itu. Alam uti kamalan, kata Allah, wahai fulan, bukankah aku telah memberikan kepadamu harta? Hartamu kamu gunakan untuk apa? Kamu pakai untuk apa sepeda motor itu? Kamu pakai apa mobilmu itu? Kamu keluarkan zakat atau tidak? Kamu sedekahkan atau tidak? Itu pertanyaan Allah nanti. Pertanyaan berikutnya dalam hadis dikatakan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, alam uzawwijka, bukankah aku telah memberikan kepadamu pasangan? Bukankah aku telah memberikan kepadamu pasangan laki-laki? Ketika ditanya, berarti bukankah aku telah memberikan kepadamu istri? Istri juga, bukankah aku telah memberikan kepadamu suami? Itu pertanyaan nanti itu. Yang punya istri, apalagi kalau 4 istrinya, 4 yang harus dia pertanggungjawabkan. Maka jangan asal-asal pikir-pikir enaknya tok. Ingat, Allah sebutkan itu, alam uzawwijka, bukankah aku telah memberikan kepadamu pasangan di dunia? Itu akan dipertanyakan. Istrimu itu bagaimana, kamu didik atau tidak? Kan suami yang punya tanggung jawab kan? Suami kan pemimpin, bertanggung jawab terhadap istri yang dipimpin. Istrimu itu bagaimana? Kamu didik atau tidak? Kamu suruh sholat atau tidak? Kamu suruh pakai tutup aurat atau tidak? Atau kamu biarkan saja? Iya kan? Jangan-jangan Anda suami dayuth. Ada namanya suami dayuth yang membiarkan pelanggaran terjadi pada istrinya, tidak ditegur. Itu bahaya itu. Suami dayuth namanya, yang tidak akan mencium bau surga. Membiarkan istrinya tidak sholat, bukan urusan saya. Siapa bilang bukan urusanmu itu. Tugas seorang suami menyuruh istri sholat. Tugas seorang suami menyuruh istri pakai pakaian menutup aurat. Tanggung jawab. Istrimu itu kamu berikan haknya atau tidak? Ya kan? Ketika kamu nikahi itu istrimu, kamu berikan haknya atau tidak? Kamu tunaikan kewajibanmu kepada istrimu atau tidak? Kan suami kan ada kewajibannya kan? Apa kewajibannya suami? Menafkahi istri, mempergauli istri dengan lemah lembut, meluruskan yang bengkok pada istri. Itu kewajiban suami. Kamu tunaikan kewajibanmu atau tidak? Kamu berikan hakmu kepada istrimu atau tidak? Apa haknya istri? Ya banyak haknya istri yang harus kita berikan. Di antaranya nafkahnya, lahir batinnya. Itu haknya yang harus kita berikan. Iya kan? Ya kalau 4 istrinya berarti semua harus dinafkahi, 4-4-nya. Jangan sampai 1-2 dinafkahi, yang satunya diabaikan, yang lama diabaikan, yang baru diperhatikan. Wah, gawat kamu nanti. Iya tidak? Iya.
antara pertanyaan Allah itu istri. Atau sebaliknya, sebaliknya istri yang punya suami ditanya pula oleh Allah, suamimu saya berikan kepadamu suami. Suamimu itu bagaimana? Bagaimana perlakuanmu kepada suamimu? Bagaimana baktimu kepada suamimu? Bagaimana sikapmu kepada suamimu? Kan ada aturannya dalam agama kan? Itu tentang pasangan. Itu pertanyaan itu tentang pasangan kita masing-masing akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sedikit keuntungannya bagi yang jomblo. Beruntung sedikit mereka ini. Makanya sabar-sabar kalau di dunia kalau tidak menunda pasangan. Kurang tanggung jawabnya nanti. Ya tidak? Iya. Kurang tanggung jawab Anda. Ya. Yang ada berarti tambah tanggung jawabnya. Kalau dia tambah lagi 2, tambah 2 tanggung jawab. Seperti itu. Nah, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Alam utika malan, alam uzawwijka. Kemudian kata Allah dalam hadis, dalam riwayat Bukhari, apa lagi itu? Ya, bukankah aku telah menjadikan engkau sebagai seorang tokoh? Ya, alam usawwidka. Bukankah aku telah menjadikan engkau sebagai seorang tokoh? Tokoh, bukan tokoh ya, tokoh. Tokoh panutan, tokoh masyarakat yang didengar, ditaati, didengar, dihormati. Ya kan? Itu namanya tokoh. Yang diangkat jadi panutan di kampung tersebut. Aku jadikan engkau sebagai tokoh di tengah-tengah mereka. Itu akan ditanyakan itu. Kamu ketika menjadi tokoh, kamu arahkan mereka kepada apa? Kan kamu kan diikuti, diteladani. Ketika dia memberikan contoh yang baik, mengajak manusia kepada yang baik, bagus. Tapi kalau dia mengajak manusia memberikan contoh jadi setiap orang ikut, bahaya itu. Itu akan dipertanggungjawabkan itu, ketokohan seseorang. Ya kan? Iya. Apalagi kata Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, wahai fulan, bukankah engkau telah aku jadikan sebagai pemimpin? Lain tokoh, lain pemimpin ya. Kalau tokoh ya tokoh yang disegani, yang dipanuti. Nah, ini pemimpin negara, pemimpin kecamatan, pemimpin desa, pemimpin wilayah. Bukankah engkau telah kami jadikan sebagai pemimpin di tengah-tengah manusia? Seperti apa kamu memimpin? Adil atau tidak? Atau bagaimana caramu memimpin itu? Nah, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ya azan dulu. Allahu Akbar.
Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya. Tadi Fudail mengatakan kepada kakek tadi bahwa kalau engkau akan berdiri di hadapan Allah, berarti engkau akan ditanya. Maka persiapkan jawabannya. Apa pertanyaan-pertanyaan tadi? Sudah saya sebutkan. Pertanyaan tentang harta, siapkan jawabannya sekarang. Ya, kita punya harta ini, kita gunakan untuk apa harta kita selama ini? Yang punya banyak harta sudah 5 juta, 6 juta ke atas tabungannya, itu menurut sebagian ulama sudah kena zakat. Keluarkan segera zakatnya 2,5%. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian tadi kita sebutkan tadi ada pertanyaan tentang pasangan masing-masing. Apalagi tadi? Tentang tokoh, ketika jadi tokoh ya, dia bawa manusia kepada kebaikan atau tidak. Kemudian pertanyaan tentang pemimpin tadi, orang yang jadi pemimpin. Ada pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Nabi dalam hadis tersebut, alam ursil ilaika rasula, dan bukankah kata Allah, aku telah mengutus kepadamu seorang rasul. Aku telah mengutus kepadamu seorang rasul. Ya. Jelas ya? Nah, jadi rasul di sini bisa bermakna Rasulullah SAW, bisa bermakna penerusnya Nabi. Penerusnya Nabi berarti ulama, penceramah, membalik, kiai. Nah, itu yang dimaksud. Bukankah kami telah datangkan kepadamu orang-orang yang menyampaikan agama Nabi, memberikan nasihat, ya kan? Nah, bagaimana sikapmu ketika menghadapi bagaimana sikapmu ketika menghadapi penasihat-penasihat itu? Apakah kamu ikuti nasihatnya atau tidak? Kamu amalkan nasihatnya atau tidak? Kamu amalkan arahannya atau tidak? Ya kan? Ya, termasuk ketika kita mendengar ceramah-ceramah seperti ini akan dipertanyakan oleh Allah itu. Aku telah mendatangkan di tengah-tengah kalian seorang rasul yang menyampaikan agama, seorang mubalik yang menyampaikan agama, penceramah yang menyampaikan agama. Kamu ikuti atau tidak nasihatnya? Jangan-jangan kamu hanya mendengar saja tapi mengeluarkan di telinga kiri, tidak mengamalkan. Nah, itu kan begitu. Atau bahkan naudzubillahi min dzalik, jangan-jangan justru ketika datang itu penasehat, kamu yang menentang dia. Jangan-jangan kamulah dulu yang menghalangi manusia untuk mendengarkan nasihat orang itu. Itu kan dipertanyakan oleh Allah. Jangan-jangan kamulah dulu yang menghalang-halangi manusia untuk mengisi kajian di masjid itu. Aku datangkan kepadamu Rasul, dia datang kepadamu menyampaikan Al-Quran, menyampaikan sunnah, tapi kenapa justru kamu halangi orang? Nah, itu kan begitu. Jangan-jangan kamulah yang membubarkan kajian itu. Jangan-jangan kamulah yang melarang manusia, menghalang-halangi manusia untuk mendengarkan kajian itu. Harusnya kamu dengar kajian itu, justru kamu yang mengajak manusia untuk melarang kajian itu. Ah, itu kan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Alam ursil ilaika rasula, bukankah aku telah mendatangkan kepadamu seorang rasul yang akan menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Aku telah datangkan kepadamu seorang mubalik yang akan menyampaikan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikapmu dengan dia? Terima atau tidak? Atau justru sombong? Atau justru mengusir? Atau justru menentang? Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan dikira Allah lalai. Tidak, Allah tidak lalai. Allah hanya menunda untuk dilihat di kemudian hari bagaimana nasib manusia. Barakallahu fiik. Jelas ya? Itu pertanyaan-pertanyaan Allah. Ya, dalam hadis yang lain itu tadi dalam riwayat Muslim,
Dalam hadis yang lain yang sering kita dengarkan, pertanyaan Allah ada 4. Tapi kurang lebih sama sebenarnya. Kata Nabi dalam hadis, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser 2 kaki hamba dari hadapan Allah sampai dia bisa menjawab 4 pertanyaan. Siapkan jawabannya, Pak. 4 pertanyaan ini akan kita ditanya oleh Allah. Ayo siapkan jawabannya sekarang. Pertama, wa an malihi, tentang harta. Sama tadi. Wa an malihi, tentang harta dia. Pertanyaannya 2. Min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan itu harta? Bagaimana cara dia mendapatkan itu harta? Kamu dapat mobil baru itu dengan cara apa? Cara halal atau cara haram? Cara menyogok atau tidak? Korupsi atau tidak? Nah, itu tentang harta yang telah kita dapatkan. Bagaimana cara kamu mendapatkan itu harta? Wa fima anfaqahu, dan kemana kamu belanjakan itu harta? Itu ditanya oleh Allah nanti. Persiapkan jawabannya, Pak. Jadi kita di rumah ini yang ada hartanya dari riba, aduh, hati-hati. Hati-hati. Ada orang beli mobil dari usaha riba, aduh, hati-hati, segera bertobat. Akan ditanya itu, dari mana kamu dapat? Terus kemana kamu gunakan itu harta? Ya. Yang kedua, pertanyaan kedua yang tidak akan bergeser kaki hamba dari hadapan Allah sampai bisa dia jawab itu. Yang kedua kata Nabi, wa an syababihi fima ablah, tentang masa muda yang Allah berikan kepadanya, kemana dia habiskan itu masa muda. Kita yang sudah tua pernah muda kan? Ketika kita muda, kemana kita habiskan itu masa muda? Ada prinsip anak muda sekarang, manfaatkan masa muda, nanti di tua baru tobat. Siapa bilang? Masa muda akan ditanya kan? Kemana kamu habiskan itu masa muda? Kamu habiskan kemana? Kamu habiskan kemana? Masa muda yang telah Allah berikan kepadamu, laki-laki maupun wanita, pemuda dan pemudi, akan dipertanyakan oleh Allah. Pemudimu, ketika engkau masih gadis, kemana kamu gunakan itu masa gadismu? Oh ya Allah, saya pakai ikut kontes kecantikan, kontes pamer aurat, kan begitu? Kontes kecantikan kan pamer aurat. Semakin pamer aurat semakin juara satu kan? Naudzubillah. Oh saya dia juara satu, oh bangga dia juara satu. Banyak wanita bangga juara satu bermaksiat. Itu kan maksiat. Kontes kecantikan maksiat. Sebab dia akan pamer aurat di hadapan laki-laki, ditonton oleh banyak manusia. Banyak orang tua bangga kalau anaknya juara satu. Na'udzubillahi min dzalik. Dia akan ditanya oleh Allah tentang anak-anaknya, itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tua bangga anaknya jadi artis. Bangga. Padahal kalau kita lihat kehidupan artis bagaimana? Ya. Kehidupan artis, lihat bagaimana kehidupan mereka. Jauh dari syariat. Ya. Jauh dari syariat. Yang bukan mahramnya berpelukan, naudzubillah. Kan bukan mahramnya, ketika main film berpelukan, bukan mahramnya kan, bukan suaminya, dipeluk. Itu pelanggaran besar dalam agama. Itu akan dipertanyakan semua di hari kiamat. Masa muda. Yang ketiga, wa an umrihi fima afna, umur yang Allah berikan kepada kita, usia hidup 40 tahun, 60 tahun, umur yang telah Allah berikan kepadamu, kemana kamu habiskan itu umur? Yang keempat, wa an ilmihi fima fa'ala fi, tentang ilmu, tentang ilmumu.
ilmu agama yang kita dapatkan. Kita semua punya ilmu agama. Kita tahu sholat hukumnya wajib. Kamu amalkan atau tidak? Jangan sampai tahu hukumnya sholat wajib baru tidak sholat. Kamu tahu bahwa berzina hukumnya haram, tapi justru dia berzina. Ilmu yang telah kamu dapatkan, kemana kamu amalkan? Kamu amalkan atau tidak? Kamu tahu bahwa ambil barangnya orang itu dosa, tapi kenapa kamu ambil barangnya orang? Kamu tahu durhaka sama orang tua itu tidak boleh, tapi kenapa kamu durhaka? Ilmumu, kamu punya ilmu agama. Dan banyak nanti ustadz-ustadz itu masuk neraka, banyak. Na'udzubillah, banyak. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ada nanti ustadz-ustadz di kubur itu, di alam kubur digunting-gunting mulutnya, gunting-gunting, dirobek-robek mulutnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan gunting api. Siapa mereka? Nabi bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Kata Jibril, haula'i khutaba'u ummatik. Mereka itu adalah khatib-khatibnya umat Nabi Muhammad. Khatib-khatib, khutaba, khatib-khatib. Kenapa bisa digunting? Karena mereka yaquluna ma la ya'lamun. Mereka menyampaikan ceramah tapi dia tidak amalkan. Ceramah tapi dia tidak amalkan. Ada ilmunya, dia sampaikan ke orang. Ceramah tiap hari tapi dia pelakunya. Melarang orang jangan begitu, tapi dia melakukan. Menyuruh orang kerjakan ini, tapi dia tidak lakukan. Kan banyak khotib, banyak ustaz. Na'udzubillah. Makanya berat itu jadi ustaz, berat. Ceramah-ceramah, tapi apa yang dia ceramahkan dia tidak amalkan. Melarang orang jangki begini, tapi dia yang melakukan. Itu yang dimaksud khutaba'u ummatik. Mereka adalah khatib-khatibnya umat Muhammad. Alladzina yaquluna ma la ya'lamun, yang mereka pandai bicara tapi tidak ada pengamalannya. Melarang orang tapi dia pelakunya. Ya, tidak boleh begitu, tapi dia yang begitu. Nah, ini jadi ilmu-ilmu ini yang kita dapatkan ini. Sekarang ini kita kajian, kita belajar, ini semua akan dipertanggungjawabkan. Ada yang berkata, kalau begitu tidak usah belajar Pak, supaya tidak ada tanggung jawabnya. Ya, kalau Anda tidak belajar berdosa. Kenapa? Karena belajar ilmu agama hukumnya wajib. Dan kalau kita tidak belajar, bagaimana kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah? Jadi tetap kita belajar dan tetap kita berusaha mengamalkan setiap ilmu yang telah kita dapatkan. Ada kita dapat ilmu, disuruh bersedekah, sedekah semampu kita. Disuruh kita dapat kita ilmu, ya disuruh taat sama orang tua, taat sama orang tua. Kan begitu, simpel aja. Ya jelas ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita meninggal nanti. Nah jamaah sekalian, barakallahu fikum. Setelah perjalanan hidup kita di dunia ini berakhir, ya sebab akan berakhir ya. Nah, setelah perjalanan hidup kita di dunia ini berakhir, masuk kubur semua, apakah setelah itu selesai? Sudah selesaikah perjalanan kita? Setelah perjalanan hidup di dunia berakhir, apakah sudah berakhir pula perjalanan kita? Tidak. Akan ada perjalanan berikutnya. Dan perjalanan berikutnya lebih apa? Lebih sulit daripada perjalanan di dunia. Ya, jadi setelah kita berakhir di dunia ini, berakhir perjalanan kita, maka jangan dikira selesai perjalanan. Tidak, masih ada perjalanan. Bahkan itulah perjalanan yang sebenarnya. Perjalanan hidup kita di akhirat. Di akhirat ada perjalanan-perjalanan yang akan kita lewati. Tujuan akhirnya kemana?
Tujuan akhirnya setelah itu tidak ada lagi. Sudah, finishnya sudah itu, tidak ada lagi setelah itu. Apa itu? Surga atau neraka. Itu tujuan akhir. Setelah kita mati, masuk kubur. Itu pos pertama. Itu perjalanan pertama, itu kuburan. Jadi setelah kita berakhir di dunia, masuk di alam kubur, maka itulah awal perjalanan hidup kita di akhirat. Alam kubur. Setelah alam kubur kemana? Dibangkitkan nanti kemana? Ke padang mahsyar. Dari padang mahsyar nanti untuk apa di padang mahsyar? Untuk dihisab. Ada perjalanan setelah itu. Dari padang mahsyar kemana? Dari padang mahsyar nanti ada penyerahan catatan. Catatan jelek dan catatan baik. Kan ada ya? Ini catatan baikmu, ini catatan jelekmu. Ada penyerahan catatan. Setelah itu nanti kemana? Ya masih ada lagi. Ada nanti telaga yang akan didatangi, telaga Rasulullah SAW, yang umatnya Muhammad akan meminum airnya. Airnya luar biasa enaknya. Kata Nabi SAW, asyaddu bayadun minal laban, lebih putih daripada susu airnya. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa atyabu min rihil mis, lebih harum daripada bau mis. Man syariba minha syurbatan wahida, siapa yang meminum airnya sekali teguh, lam yadhma' ba'daha abada, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Itu airnya telaga. Belum airnya surga itu, baru air telaga. Air telaga di padang mahsyar. Tapi di situ nanti ada orang yang akan diusir oleh Nabi. Pergi, pergi kata Nabi. Suhqa, suhqa. Pergi kamu, tidak boleh kamu minum. Umat Nabi Muhammad akan diusir oleh Nabi. Ada yang tidak boleh minum. Ya. Siapa mereka yang tidak boleh minum? Yang diusir oleh Nabi? Kata Nabi, suhqan suhqa liman baddala dini. Pergi, pergi bagi mereka-mereka yang merubah-rubah agamaku, yang merubah-rubah ajaran agama, dirubah-rubah. Nabi sudah ajarkan begini caranya, dia pakai cara lain. Itu namanya merubah-rubah. Nabi sudah ajarkan sholat duhur itu 4 rakaat, dia kurangi 1 atau dia tambahi 1. Itu namanya merubah-rubah. Nabi sudah ajarkan zikir itu, zikir yang paling afdal apa? Kata Nabi, afdalu zikri la ilaha illallah. Tidak ada zikir yang lebih afdal daripada la ilaha illallah. Dia rubah-rubah la ilaha illallah. Allah, 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 Allah. Ya kan ada yang begitu. Dirubah-rubah. Nabi sudah ajarkan la ilaha illallah, dia baca apa? Allah, Allah, Allah. Lama-lama hu. Dari mana itu ajaran? Ini akan diusir Allah dari telaga. Tidak bisa, pergi kamu. Kamu telah berubah-ubah ajaran agama. Nabi ajarkan sholat sunnah. Sholat sunnah subuh berapa rakaat? 2. Ada orang tambahi 2 lagi, 4. Boleh gitu? Tidak boleh. Kita harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Kalau Nabi sudah ajarkan 2 saja, tidak usah tambah-tambah. Nabi sudah ajarkan sholat subuh 2, jangan lagi tambahin 4. Wah, lebih bagus kalau 4. Ya kan? Itu kan logika, lebih bagus kalau 4. Kenapa? Lebih banyak kan lebih bagus. Itu kan menurut logika kita. Tapi kan sudah ada aturan dari Nabi. 4, 2 saja, 2 jangan ditambah. Jelas? Siapa yang menambah-nambah, merubah-rubah ajaran agama Nabi, maka dia akan diusir di telaga. Jadi di hari kiamat banyak perjalanan ya. Setelah telaga nanti ada apa? Ada nanti namanya as-sirat. Apa as-sirat? Jembatan. Ada jembatan nanti di hari kiamat, perjalanan hidup manusia akan melewati itu jembatan. Jembatan ini disebutkan oleh Nabi mansubun ala matni jahannam, diletakkan di atas punggung neraka jahannam. Jadi jembatan itu di bawahnya neraka. Itu akan dilewati oleh setiap orang.
Kalau dia selamat, masuklah dia ke surga, sebab ujungnya jembatan itu surga. Tapi kalau dia tidak selamat, berarti jatuh dia ke dalam neraka. Itulah perjalanan hidup manusia. Setelah kematian itu akan melewati itu, mulai dari alam kubur dulu. Di sini paling lama ini, lama di alam kubur ini, lama karena berapa lama? Sampai hari kiamat orang di alam kubur, menanti datangnya hari kiamat. Ya, ini perjalanan hidup manusia di hari kiamat setelah di dunia. Dan setiap pos-pos yang dilewati itu menakutkan. Setiap pos-pos yang dilewati di hari kiamat itu menakutkan. Mulai dari pertama apa? Kuburan. Itu pos paling pertama itu. Kata Nabi SAW, Inna awwala manazilil akhirah, Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu, kata Nabi, adalah pos paling pertama di akhirat. Persinggahan paling pertama di akhirat, kuburan. Kalau di kuburan itu selamat, sukses, maka fama ba'dahu aisar minhu, maka pos setelahnya akan lebih mudah baginya, kata Nabi. Tetapi wa illam yanju minhu, tapi kalau di alam kubur sudah tidak selamat, sudah bermasalah di pos pertama, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka pos-pos setelahnya akan lebih menyulitkan baginya. Alam kubur ini yang menentukan kehidupan manusia. Faham? Di alam kubur ini, di situlah nanti berbagai macam peristiwa-peristiwa terjadi di alam kubur itu. Setelah kita mati, ya, jamaah sekalian, apa saja yang ada di alam kubur ini sebenarnya pembahasan panjang. Ya, perjalanan begini mau diceritakan panjang sekali. Ya, ini di alam kubur ada proses-proses di situ. Di situ nanti di alam kubur itu, Pak, setelah kita masuk ke alam kubur, diantar ya, diantar. Setelah pengantar semua pulang, kita akan diantar pulang semua pengantar, pulang semua. Ya. Dan Nabi mengatakan saat itu Allah memperdengarkan suara sendalnya orang yang mengantarnya. Saat itu orang yang meninggal tadi, ketika pulang semua pengantarnya, dia dengarkan langkah kakinya yang mengantar. Oh, pulang semua. Dia dengar itu, dia dengar. Saat itu ya, dia dengar itu. Diperdengarkan oleh Allah suara langkah kaki orang yang mengantar dia ke kuburan. Istrinya yang mengantar dia didengar, oh sudah pulang. Siapa yang masuk menemani kita? Yang mengantar tadi, apa yang mengantar kita, Pak? Kata Nabi, yang mengantar orang di kubur itu 3. 2 kembali, 1 yang tinggal. Perhatikan itu, Pak. Kalau kita mati, yang mengantar kita 3. 2 kembali, tidak masuk ke kubur, hanya 1 yang masuk ke kubur menemani kita. Apa 3 itu? Kata Nabi, yatba'u maluhu wa ahluhu wa amaluhu, akan diantar oleh hartanya, keluarganya, dan amalnya. 2 kembali. Yang mana yang kembali? Harta kembali, keluarga kembali. Mobil yang selama ini kita cicil sampai 12 tahun baru lunas, itu akan mengantar kita, diantar kita oleh mobil kita. Setelah itu mobil kita yang kita berjuang 12 tahun mencicil apakah akan masuk menemani kita sebagai kendaraan kita? Tidak, akan kembali. Pulang itu mobil, siapa yang ambil itu mobil, Pak? Ahli waris. Akan diperebutkan oleh ahli waris kita. Padahal kita yang setengah mati berjuang mengusahakan itu mobil.
sampai semua baju tidak pernah kering. Hah? Tidak pernah kering celana dalamnya. Kenapa? Disawat terus demi mobil. Tahu-tahunya setelah dapat mobil mati, diantar sama mobilnya pulang. Itulah kehidupan dunia. Tidak ada yang mengantar, harta akan mengantar sampai kubur. Setelah itu kembali itu harta diperebutkan ahli waris. Keluarga kembali, iya. Istri yang tadinya cinta kepada kita, bagaimanapun cintanya istri kita, dia tidak akan mau masuk menemani kita. Tidak mau dia. Ayo masuk temani suami. Mana mau dia? Ya kan? Dia mungkin menangis, tapi hanya 1 hari 2 hari menangis. Setelah itu dia lupakan kita, menikah lagi dengan yang lain. Iya, begitu kehidupan dunia. Makanya apa kata Nabi? Apa kata Jibril kepada Nabi? Pesannya Jibril, wahai Nabi, ahbib ma syi'ta, cintailah orang semaumu. Tapi ingat, fa innaka mufariqu, engkau akan berpisah dengan yang kamu cintai. Jangan terlalu berlebihan. Cintai sewajarnya. Kenapa? Kamu akan tinggalkan dia dan akan dimiliki oleh orang lain. Iya. Kan ada namanya masa iddah kan? Masa iddahnya perempuan ditinggal mati suaminya berapa lama? Nah, setelah habis masa iddah dinikahi orang sudah. Tidak bisa kita protes, tidak boleh kamu nikahi istriku. Tidak bisa. 2 kembali ya. Yang mana yang tinggal? Amal. Itu yang tinggal. Amal, ada 2 amal, amal baik dan amal jelek, semuanya akan masuk ke kubur. Nah, disitulah nanti setelah pulang semuanya, pulang mi pengantar, pulang mi mobil tak, datang mi malaikat Munkar dan Nakir. Kata Nabi, fayatihi malakani aswadani azraqani, maka dia pun didatangi oleh 2 malaikat yang berwarna hitam biru. Jadi warnanya malaikat itu apa? Hitam biru, bukan warna putih, bukan warna hijau, bukan warna-warna yang menarik, tetapi apa? Hitam biru, menunjukkan malaikat yang sangat menakutkan. Makanya disebut Munkar Nakir. Namanya saja Munkar. Namanya saja Munkar dan Nakir. Setelah itu Munkar dan Nakir akan mendudukkan kita. Kita akan didudukkan. Duduk. Ditanya, Man Rabbuk? Siapa Tuhan? Wa ma dinuk? Apa agamamu? Wa man nabiyuk? Siapa nabi yang kamu ikuti? 3 ya. Dalam riwayat yang lain, wa ma ilmu? Apa ilmumu di dunia? 4. Itu pertanyaan Munkar dan Nakir. Pertanyaan pertama, siapa Tuhan? Yang kedua, apa agama? Yang ketiga, siapa nabi yang kamu ikut? Yang keempat, apa ilmu? Bagaimana bisa dijawab? Kalau di dunia ini bisa dijawab, orang kafir tidak bisa jawab. Orang kafir kalau ditanya, siapa Tuhan? Dia akan bisa jawab Allah. Itu di dunia bisa kita jawab. Sekarang kalau kita ditanya begitu, bisa kita jawab, lancar kita jawab. Orang-orang yang tidak pernah sholat, lancar jawabannya itu kalau di dunia. Tapi beda kalau di akhirat. Beda. Di akhirat ada orang ditanya. Ketika ditanya, Nabi mengatakan, ketika ditanya oleh Munkar, dia mengatakan, kayak orang bingung. Padahal di dunia lancar menjawab, tapi ternyata di akhirat bingung dia. Tidak usah jauh-jauh Pak, tidak usah kita jauh-jauh ya. Coba perhatikan orang sakratul maut.
ketika dia belum sakratul maut, lancarnya dia ucapkan la ilaha illallah. Tapi kenapa ketika sakratul maut tidak bisa dia ucapkan la ilaha illallah? Kenapa bisa? Sebab jamaah sekalian, untuk bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir, bukan karena mulut kita bisa, bukan karena latihan, tidak. Itu pengamalan di dunia. Pengamalan tak di dunia seperti apa? Allah yang akan membantu kita untuk bisa mengucapkan itu. Allah yang membantu kita. Dan untuk dapat bantuan dari Allah harus apa? Harus betul-betul menjaga iman. Kan begitu. Baru kita ditolong oleh Allah. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, yusabbitullahu alladhina amanu. Allah mengokohkan. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah mengokohkan, Allah menguatkan orang-orang yang beriman untuk bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir, dan untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Itu disebutkan dalam surah Ibrahim. Allah yang mengokohkan. Berarti bukan latihan, enggak, tapi Allah akan membantu seorang hamba untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah sebelum wafat. Dan Allah pula yang membantu hamba untuk bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir. Dengan apa Allah bantu kita? Kata Allah, dengan iman, dengan keimanan kita yang benar. Jaga keimanan kita. Ya, betul-betul kita beriman, iman yang benar. Barakallahu fiik. Yang jelasnya itu yang terjadi di alam kubur kan. Orang yang bisa menjawab, orang-orang yang ditolong oleh Allah untuk bisa menjawab, subhanallah. Ketika dia bisa menjawab, dia mengatakan, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, diri Islam, agamaku Islam. Ya, yang diutus kepadaku Muhammad, ilmuku adalah qara'tu kitab Allah, aku membaca Al-Quran, wa amantu bihi, aku imani isinya, wa saddaqtu, aku amalkan. Itu jawabannya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah. Maka Allah berkata kepada malaikat, an sadaqa abdi, wahai malaikat, hambaku telah lolos, hambaku telah lulus, hambaku telah benar. Fa'afrishuhu minal jannah, maka wahai malaikat, hamparkan untuknya permadani dari surga. Masya Allah, ini dalam kubur ini. Wahai malaikat, pasangkan untuknya permadani dari surga. Jadi orang yang soleh, orang yang bagus amalnya di dunia ini, di kuburannya itu pakai apa? Pakai permadani. Cuma kita kan tidak lihat. Dia yang merasakan. Apa kata Allah? Fa'afrishuhu minal jannah, hamparkan untuknya permadani dari surga, walbasuhu minal jannah, pakaikan untuknya pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan untuknya pintu menuju surga. Di kuburnya bukakan untuknya pintu menuju surga. Ketika pintu surga dibuka, kata Nabi, fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka berhembuslah udara surga yang begitu lembut, yang begitu sejuk, dan bertiuplah apa? Dan datanglah bau aroma surga yang begitu harum. Masya Allah, tercium di kuburnya. Karena memang surga itu, kata Nabi, saking harumnya bisa tercium dari jarak berapa? 70 tahun perjalanan. Tercium baunya, harum sekali. Ketika pintu surga dibuka, maka datanglah anginnya surga ke kuburnya, datanglah aroma surga di kuburnya. Kemudian jamaah sekalian, setelah itu tiba-tiba ada laki-laki yang sangat gagah menghampiri dia di kubur ini. Ada laki-laki yang sangat gagah sekali, ganteng sekali. Kemudian memakai pakaian yang sangat indah sekali, mengeluarkan bau dari tubuhnya yang sangat harum sekali. Kemudian yang dikubur berkata, man anta, siapa kamu? Siapa kamu yang datang dengan gagah, yang membawa kebaikan, yang Masya Allah, siapa kamu? Maka dia berkata, ana al-amalukas soleh, sayalah amal soleh.
sayalah amal solehmu. Ini orang yang baik ya, yang beruntung di kuburnya ini. Maka yang laki-laki tadi yang gagah, yang harum, ternyata itulah amal solehnya. Ketika dia bertanya, siapa kamu? Dia mengatakan, ana al-amalukas soleh, saya adalah amal solehmu. Abshir billadhi yasurruka, wahai hamba Allah, kata amal solehnya, berbahagialah dengan janji Allah kepadamu. Hadal yaum alladzi kunta tu'ad, inilah hari yang telah dijanjikan oleh Allah untukmu, berbahagialah wahai fulan, menanti datangnya hari kiamat. Maka jamaah sekalian, orang itu pun berkata, ya Allah, orang yang dikubur tadi, yang beruntung tadi berkata kepada Allah, ya Allah, aqimis sa'ah, ya Allah, saya sudah tidak sabar, segera datangkan hari kiamat. Tidak sabar mak. Ya, padahal baru dia rasakan apa? Baru dia rasakan baunya surga, baru dia rasakan udaranya surga, baru dia rasakan karpetnya surga, belum dia rasakan makanannya, belum dia rasakan minumannya, belum dia rasakan bidadarinya, belum dia rasakan bagaimana nikmatnya bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Ternyata apa kata dia? Ya Allah, tolong segera datangkan hari kiamat, saya sudah tidak sabar. Kata Allah, tidur dulu. Allah mengatakan, tetap di tempatmu, sabar, tunggu dulu. Ya, sebab untuk masuk ke dalam surga harus terjadi dulu hari kiamat. Maka dalam proses menanti datangnya hari kiamat, seorang itu akan dikubur dulu. Di kubur itu ada taman-taman surga atau loba-loba neraka. Tergantung seperti apa amalannya di dunia. Kalau amalnya di dunia bagus, ya maka dia akan mendapatkan seperti yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, pembahasan tentang ini sebenarnya sangat panjang. Ya, butuh waktu yang lama untuk kita bahas. Namun semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa memberikan pencerahan kepada kita. Ya, yang jelasnya kita simpulkan pembahasan kita bahwa kita hidup di dunia ini seperti musafir. Itu kesimpulannya. Kita hidup di dunia ini musafir, melakukan perjalanan. Dan yang namanya orang yang melakukan perjalanan di dunia ini akan berakhir. Maka kita hidup di dunia ini akan berakhir ya. Akan berakhir hidup kita. Dan ingat, hidup kita di dunia ini tidak lama. Paling lama itu sekitar 60 tahun. Itu paling lama. Atau 70 tahun. Ya, dan itu waktu 70 tahun itu tidak terasa, Pak. Tidak terasa itu. Ya. Yang jelas kita akan berakhir. Tapi setelah kita berakhir nanti akan ada perjalanan setelah itu. Ya, yang telah kita sebutkan tadi, ada alam kubur, ada yaumul ada pada mahsyar nanti, ya di situ juga ngeri luar biasa ya, pada mahsyar. Kemudian ada kisos, ada penyerahan catatan, kemudian ada melewati jembatan as-sirat, kemudian masuk surga atau neraka. Itu perjalanan hidup manusia setelah kematiannya. Tetapi yang jelasnya kata Nabi, ya pos yang paling pertama yang akan didatangi oleh manusia adalah alam kubur. Kalau di alam kubur itu dia sukses, maka perjalanan setelahnya akan mudah. Tapi kapan di alam kubur itu bermasalah, maka kata Nabi, fama ba'dahu, maka apa perjalanan setelahnya akan menjadi sulit juga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita sampaikan memberikan manfaat kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka